Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mata kuliah manajemen kurikulum pendidikan Islam Dengan saya Aminatul Munawwaroh dan saya Atika Rahma akan menjelaskan materi bab 1. Langsung saja, yang pertama kurikulum, yaitu terdiri dari masyarakat, yang mana masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan. Peran utamanya tidak dapat dilupakan bagi segi komunitasnya, kehidupannya, dan keberlangsungannya. Hal tersebut berdampak terhadap pendidikan kaum muda generasi sekarang, dan juga tidak dapat dilupakan bahwasanya masyarakat merupakan salah satu komponen terpenting yang melahirkan SDM. Sumber daya manusia ini untuk mencapai masa depan yang lebih baik secara tidak langsung akan melakukan pendidikan. Pendidikan yang dilakukan anak-anak muda sekarang, pendidikan yang dijalani oleh SDM melahirkan sebuah kurikulum. Secara garis besar, kurikulum adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan terjadinya keberlangsungannya tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan tersebut dapat dicapai karena adanya kurikulum. Sehingga kurikulum tersebut yakni terbagi dalam berbagai bidang studi. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipelajari dalam kurikulum yakni ada dua. Yang pertama, yakni awal mula kurikulum atau sejarah kurikulum. Yang kedua, yakni bidang studi kurikulum. Bidang studi kurikulum, yang mana nanti memiliki berbagai cabang. Sejarah kurikulum, yakni ada beberapa tokoh. Tokoh yang pertama, yakni Plato. Plato merupakan filsuf pada studi kurikulum. Selanjutnya, tokoh yang kedua ada Comenius. Plato dan Comenius di sini merupakan dua filsuf yang secara garis besar membahas tentang studi pendidikan. Mereka adalah filsuf kurikulum, filsuf Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yakni ada Froebel. Froebel merupakan seorang pendidik Jerman pada abad ke-19. Sayangnya, setelah abad ke-19 pada abad 20 tidak terlahir sosok-sosok filsuf pada studi pendidikan. Selanjutnya pada tokoh selanjutnya yakni tokoh keempat adalah Johann Friedrich. Johann Friedrich ini merupakan filsuf Jerman yang ide-idenya menyebar luas di Amerika pada abad pertengahan ke-19. Selanjutnya yang kelima yakni ada Mariette Benedy. Mariette Benedy, tulisan pengajaran Mariette Benedy karena tulisannya membangkitkan membangkitkan kembali isi kurikulum dan hal-hal konsep yang terkait kurikulum di bidangnya pada masanya juga. Karena Mariette Benedy ini, pembahasan kurikulum kembali dikenal orang secara luas. Tokoh keenam yakni Charles Eliot. Charles Eliot ini merupakan presiden Universitas Harvard pada tahun 1893, yang mana beliau membentuk asosiasi dengan beberapa anggota di universitas
yakni Asosiasi HAREIP atau Asosiasi Nasional untuk Studi Pendidikan. Asosiasi ini dibentuk pada tahun 1895. Nah, beliau dan anggota asosiasi tersebut kurang lebih berada di dalamnya selama 20 tahun. Selanjutnya pada tokoh yang ketujuh ada John Dewey, yang beliau merupakan tokoh pengembang kurikulum di Universitas Chicago. Yang kedelapan ada Franklin Bobbitt. Franklin Bobbitt ini dikenal dengan bukunya yang berjudul The Curriculum pada tahun 1918. Kemudian setelah beliau menciptakan buku tersebut, muncullah beberapa buku-buku baru, buku-buku lain yang membahas terkait studi pendidikan kurikulum. Tokoh selanjutnya yang ke-9 ada Curtis W. Curtis W ini juga merupakan tokoh pengembang kurikulum, yang mana nanti yang ke-10 nanti Curtis W, Franklin Bobbitt, dan yang ke-10 ini Charles J. Mereka bertiga menjadi pendukung besar bagian kurikulum, dan mereka mendirikan lembaga pelatihan di Columbia, New York pada tahun 1937, dan mereka bertiga dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pendidikan dalam studi bidang pendidikan. Yang kedua, bidang studi kurikulum. Nah, bidang studi kurikulum ini ada dasar kurikulum. Dasar kurikulum merupakan kekuatan dasar atau pokok tonggak kurikulum. Dasar kurikulum ini memiliki beberapa hal yang mendasari adanya terjadinya kurikulum. Ya, hal yang mendasari terjadinya kurikulum ini yakni ada 4, yaitu ada masyarakat tadi, ya tadi masyarakat adalah sesuatu hal yang menjadi kurikulum, ada peserta didik, ada pembelajaran, juga pandangan filosofis. Nah, jadi karena masyarakat terbentuklah peserta didik atau tadi SDM, sumber daya manusia tersebut tadi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, yakni menjadi peserta didik. Ya, SDM tersebut secara tidak langsung dalam sebuah pendidikan dikatakan sebagai peserta didik. Nah, peserta didik di sini dalam pendidikan maka melakukan kegiatan yang namanya pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan peserta didik ini memiliki sebuah konsep, model, metode, strategi, dan hal-hal lain semacamnya, yang mana juga menjadi sudut pandang untuk terbentuknya kurikulum, sehingga disebut sebagai pandangan filosofis. Jadi terbentuknya kurikulum tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang. Karena keempat aspek tersebut, muncullah hal yang mendasari yakni kurikulum. Dari 4 hal dasar tersebut, masyarakat, peserta didik, pembelajaran, dan pandangan filosofis ini terbentuk adanya kurikulum. Selanjutnya, yakni yang kedua adalah desain kurikulum. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aminatul Munawwarah. Untuk bidang studi berikutnya, yakni desain kurikulum. Dalam desain kurikulum ini ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu cara, yang kemudian proses, dan yang terakhir yaitu bukti.
Jadi dalam desain kurikulum ini bagaimana cara untuk merancang kurikulum itu sendiri, kemudian proses dari berjalannya kurikulum, dan yang terakhir bukti adanya kurikulum itu sendiri untuk menjadikan sebuah pembelajaran. Kemudian dalam desain kurikulum ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan bagaimana kurikulum itu bisa mencapai tujuan pendidikan. Kemudian topik atau bahan kajian dalam kurikulum itu apa saja yang dikaji. Kemudian ada kegiatan dari kurikulum itu sendiri dalam sebuah pembelajaran. Dan dari kegiatan pembelajaran ini akan didapatkan penilaian atau evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang mana itu adanya kurikulum di sebuah pendidikan. Kemudian bidang studi yang ketiga yakni perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum merupakan proses rencana perjalanan untuk membangun kurikulum itu sendiri. Dalam perkembangan kurikulum ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni partisipasi. Partisipasi bagaimana agar kurikulum itu bisa berkembang. Kemudian metode, bagaimana metode atau cara untuk melaksanakan kurikulum itu dalam sebuah pembelajaran di sekolah. Kemudian administratif. Administratif itu bagaimana cara mengatur atau manajemen kurikulum itu untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan dengan adanya bantuan dari atau pelaksananya yaitu komite guru. Dan yang terakhir adanya konsultasi untuk mengetahui atau melihat bagaimana kurikulum itu berkembang atau tidak. Kemudian bidang studi kurikulum berikutnya yakni implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum ini merupakan penerapan kurikulum itu sendiri, kemudian eksperimen, dan yang terakhir yakni evaluasi. Jadi dalam implementasi ini dijelaskan bahwasanya kurikulum itu bagaimana penerapannya di sekolah melalui kegiatan eksperimen atau penelitian dan dihasilkan adanya evaluasi. Berikutnya yakni rekayasa kurikulum. Dalam rekayasa kurikulum ini adanya sebuah fungsi untuk mencapai sebuah keberhasilan dari kurikulum itu sendiri. Kemudian rekayasa kurikulum itu berfungsi untuk menerapkan kurikulum itu dalam sebuah pembelajaran. Kemudian adanya evaluasi. Kemudian bidang studi berikutnya yakni perbaikan dan perubahan kurikulum. Perbaikan dan perubahan kurikulum yakni setelah adanya kegiatan dalam pembelajaran itu akan ditemukan adanya sebuah perbaikan yang mana didapatkan dari adanya evaluasi yang didapatkan. Nah, dari perbaikan ini diharapkan agar terciptanya kurikulum itu menjadi lebih baik. Untuk yang pertama yaitu perubahan yang dilihat yakni struktur desainnya, apakah adanya perubahan atau tidak, kemudian tujuan dari kurikulum itu bagaimana, kemudian isi, dan selanjutnya kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ruang lingkup kurikulum. Nah, dalam beberapa aspek ini harus diperhatikan apakah kurikulum itu mengalami perbaikan dari beberapa kekurangan-kekurangan yang telah ditemukan. Kemudian bidang studi yang terakhir, jadi dalam kurikulum pasti adanya sebuah masalah atau isu di dalam kurikulum itu sendiri. Dalam
hal tersebut pastinya harus dicari bagaimana solusi dari beberapa masalah tersebut. Untuk masalah dalam kurikulum itu harus diadakan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melalui dilihat dari desain kurikulum itu sendiri. Kemudian isu dalam kurikulum adalah sistem hari sekolah. Jadi maksudnya isu di sini yaitu yang dalam isu ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu sistem hari sekolah, jadwal belajar, desain gedung, dan juga laboratorium, serta yang terakhir anggaran belajar. Jadi dalam kurikulum dalam sebuah pendidikan itu penting sekali karena untuk menciptakan adanya pendidikan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, berikut kami tampilkan kembali data konsep yang telah kami buat. Jadi pendidikan itu bisa dikatakan sudah mencapai tujuannya apabila bidang studinya sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam sebuah pendidikan itu perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak, baik dari peserta didik itu sendiri, dari komite guru, dari terutama dari kepala sekolah sebagai manajemen dari sebuah sekolah itu sendiri. Nah, dengan adanya kerjasama yang baik akan dihasilkan sebuah tujuan pendidikan untuk mencapai pendidikan yang mana dapat mencerdaskan serta mendidik sumber daya manusia sebagai penerus untuk memajukan sebuah pendidikan. Sekian dari kami, kelompok 1. Apabila ada banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.